Selamat pagi Pancaran Kasih Depok, Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Pagi hari ini kembali kita semua dapat menikmati dan merasakan betapa baiknya Tuhan sepanjang pemeliharaan yang Dia sudah nyatakan sejak kita istirahat tadi malam. Dan hari ini Dia sudah membuka lembaran baru untuk kemudian kita masuki, dan karena itu mari kita memberi diri kita diperlengkapi oleh firman Tuhan sebelum kita melangkah di hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Tuhan sudah nyatakan kasih-Mu dan Tuhan sudah memberi kami hari yang baru. Sebelum kami melangkah, kami ingin Tuhan penuhi bejana hidup kami dengan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang Tuhan hadirkan pada diri kami akan menuntun kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, lalu firman-Mu akan menjadi pelita yang menerangi sepanjang perjalanan hidup kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita pagi hari ini terambil dalam kitab Daniel, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13, penekanannya pada ayatnya yang ke-11. Mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang dilakukannya. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, ujian terhadap komitmen iman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bukan perkara yang mudah ketika seseorang harus tetap berkomitmen atau tetap setia terhadap apa yang dia imani, apa yang dia ucapkan. Daniel adalah tokoh dalam Alkitab yang memberikan gambaran buat kita semua bahwa dia adalah tokoh yang sangat berpegang pada komitmennya untuk tidak dinodai dirinya, mulai dari makan makanan kerajaan Nebukadnezar atau kerajaan Babilonia, juga tidak mau menyembah kepada siapapun, tapi hanya menyembah kepada Allah. Komitmen inilah yang pada akhirnya orang di sekitarnya atau teman-teman sekerjanya mulai gerah, mulai mencari bagaimana caranya untuk menjatuhkan Daniel. Cerita di pasal 6 ini cukup menarik, karena Daniel akan berhadapan dengan hukuman gua di singa. Ada gua singa yang ada di tempat di mana dia akan ditaruh di gua, dan di situ ada singa yang siap untuk menghancurkan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, orang yang benar, orang yang tulus, mudah dan banyak sekali orang tidak membencinya dan berusaha untuk membuat supaya orang itu jatuh dan kemudian diberikan semacam banyak sekali tudingan, fitnah, dan sebagainya. Daniel sudah merasakan itu. Bacaan hari ini berkata, ujian terhadap komitmen. Daniel tidak pernah melawan ketika dijatuhi hukuman, dimasukkan ke dalam gua yang di dalamnya ada singa yang sangat lapar. Tuhan telah membuktikan kuasanya. Dari cerita Daniel ini, kita semua pun menjadi diajak untuk merenungkan dan mencoba menghayati makna kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat yang mungkin dalam tanda petik mayoritas bukan seiman dengan kita. Lalu kita juga bekerja di tempat mana mungkin teman sekerja kita atau rekan sekerja kita yang kadang juga bisa menjatuhkan kita karena iri hati, karena kita punya kelebihan dari dirinya. Maka kita tidak pernah goyah, karena kita harus berpegang dan berkomitmen bahwa kita tidak mudah dirayu, tidak mudah diiming-iming. Kita tetap menyerahkan hidup ini pada Tuhan. Daniel adalah contoh untuk kita terus memperbaiki diri kita, supaya kita tetap setia dan berpegang pada komitmen kita,
tidak mau menoleh kepada manusia dan tetap berpegang pada Allah, karena dialah sumber hidup kita semua dan dia akan memberikan berkat buat kita. Saudaraku, selamat bekerja. Dan biarlah terus kita berpegang pada komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan yang tidak mudah untuk ditawari, diiming-imingkan dengan segala macam kenikmatan duniawi. Biarlah kita setia pada iman percaya kita, maka Yesus akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa ya Bapa di surga untuk sektor Karmel, keluarga Bapak Matius Rupilu, keluarga Bapak Karol Oslan Pantau, keluarga Bapak Laris Naibaho, keluarga Bapak Markus Franz Matakena, keluarga Bapak Mario Sahertian, dan keluarga Ibu Marta Martina Huai. Tuhan Yesus berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, sektor Nasaret, Oma Sarika Patricia Sengke Makaleo, Opa Yose Martin Sengke, sektor Muria Ibu Surta Panjaitan, sektor Yerusalem Saudari Klavinova Margarita De Fretes, sektor Hermon Ibu Yohana Magdalena Alimos, sektor Peniel Ibu Maria Anna Suratia, dan sektor Betel Bapak Reinhard Lekatompesi. Tuhan memberkati saudara-saudara kami di dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu, keluarga Bapak Immanuel Ngebu Adutuli, keluarga Bapak Sakri Salampesi, keluarga Bapak Frankie Leonardo Sitanala. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia perkawinan mereka. Jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran anak Gabriela Arlita Aipasa, Ibu Dia Hararet Sem, Ibu Oriseni Mesak, Saudara Yefta Femer Libran Salampesi, Ibu Elizabeth Oktorina Simanjuntak, Bapak Sampe Sahalatua Simbolon, anak Togu Castro Alvaro Simbolon, Ibu Ruth Abigail Jovanka Rukiah, dan Saudara Abdi Sujaswanto. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami yang bertambah usia, bertambah hikmat dari Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk majelis jemaat, baik diaken penatua dan kami para pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk unit misioner, kami mau berdoa untuk vikaris, kami berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan Yesus berkati. Kami mau berdoa untuk Yapendik Triguna. Biarlah Tuhan Yesus berkati baik para guru, kepala sekolah, para murid, dan juga pengurus Yapendik diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami mau berdoa dan menyerahkan akan seluruh warga jemaat Pancaran Kasih Depok dengan segala pergumulannya. Tuhan Yesus memberkati tiap pribadi, tiap rumah tangga. Kami mau serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.